Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Octavia Ayunis Margareta, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai Turki Utsmani. Yang pertama, proses singkat berdirinya dinasti Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz, yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Pemimpinnya adalah Sulaiman. Ia mengajak sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam pada tahun 1219 hingga 1220 Masehi. Kemudian mereka pergi ke arah barat atau Asia Kecil. Namun sayangnya, Sulaiman tenggelam saat menyeberangi sungai Eufrat. Setelah itu muncullah kelompok kedua yang berjumlah 400 keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul bin Sulaiman. Kemudian mereka mengabdi kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Saljuk. Setelah Ertugrul wafat, kepemimpinannya diteruskan oleh anak pertama Utsman yang diperkirakan lahir pada tahun 1258 Masehi. Hal itu mendapat dukungan dari dinasti Saljuk. Nama inilah yang kemudian menjadi nama kerajaan Turki Utsmani. Dan Utsman juga dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmani. Pengabdian Utsman terhadap Sultan Alauddin sangat besar, sehingga Sultan semakin bersimpati dan memberikan hak istimewa kepadanya. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol melakukan penyerangan ke wilayah dinasti Saljuk, menyebabkan terbunuhnya Sultan Saljuk tanpa meninggalkan pewaris tahta. Dalam kekosongan itulah, Utsman memerdekakan wilayahnya dan bertahan dari serangan Mongol. Utsman memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya dengan nama Turki Utsmani. Seperti yang telah dijelaskan di awal, hubungan dinasti Utsmani dengan dinasti Saljuk yakni berawal dari Ertugrul yang mengabdi kepada Sultan Alauddin II, dan kemudian anaknya, yakni Utsman melanjutkan kepemimpinan sang ayah yang mengabdi kepada Sultan Alauddin II. Karena sangat besar pengabdiannya, maka Utsman diberi hak istimewa bahkan menjadi pewaris tahta dinasti Saljuk. Kedua, tokoh-tokoh yang sudah mencoba menaklukkan Konstantinopel. Tokoh pertama yakni Muawiyah yang pada tahun 669 Masehi berusaha menyerang Konstantinopel dengan memanfaatkan kekacauan yang terjadi di sana akibat terbunuhnya Konstan II. Namun, mereka kalah akibat kurangnya pengalaman berperang di lautan. Tokoh yang kedua, Sultan Saljuk, yakni Muhammad, yang bertemu dengan Kaisar Bizantium. Namun akhirnya, ia memilih berdamai dengan kaisar tersebut. Tokoh ketiga oleh Utsman I dan keempat oleh Sultan Murad II, namun tidak memberikan hasil yang gemilang. Sedangkan faktor yang menyebabkan Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, yakni ia memiliki pendidikan yang cukup baik dari kedua orang tuanya, terutama sang ayah. Beliau sangat memperhatikan pendidikan anaknya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan juga tangguh. Al-Fatih sendiri sejak kecil sudah mempelajari Al-Quran, bahkan menghafalnya. Hadis-hadis, ilmu fikih, strategi peperangan, dan lain sebagainya pun ia pelajari. Di dalam bimbingan para ulama, Al-Fatih terus disiapkan karakter dan kepribadiannya untuk menjadi pemimpin. Ia pun selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebaikan-kebaikan tersebutlah yang menyebabkan Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Kemudian yang ketiga, Turki Utsmani mengalami kemunduran di akhir tahun 1600-an. Hal ini disebabkan oleh masalah ekonomi dan persaingan dagang. Korupsi internal dan kepemimpinan yang buruk menjadi faktor runtuhnya Turki Utsmani. Puncaknya terjadi ketika dideklarasikannya Republik Turki pada tahun 1923. Meruntuhkan sistem khalifah terakhir di dunia. Perang Dunia Pertama merupakan faktor lain runtuhnya Turki Utsmani, karena pada saat itu Turki Utsmani banyak mengalami kekalahan. Kemudian yang keempat, setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, ia memimpinnya menjadi lebih baik dari sebelumnya, melindungi seluruh rakyat di sana, baik muslim maupun non-muslim,
Setelah kemenangan itu, Mehmed II kemudian diberi gelar Sultan Muhammad Al-Fatih, yakni sang penakluk Konstantinopel yang mewujudkan janji Rasulullah. Mehmed II memang terkenal sebagai sultan yang soleh. Semasa hidupnya, dia tidak pernah meninggalkan sholat fardu, sholat sunnah, sholat tahajud, dan berpuasa. Sikapnya terhadap kaum Nasrani berlaku adil. Sultan telah berinteraksi dengan ahli kitab sesuai dengan syariat Islam dan memberikan pada mereka hak-hak beragama. Ia tidak pernah melakukan perlakuan jahat pada seseorang pun dari kalangan Nasrani. Bahkan sebaliknya, ia menghormati para pemimpin mereka dan berbuat baik kepada mereka. Baginya, keadilan sebagai pondasi kekuasaan. Setelah ia memimpin Konstantinopel selama 19 tahun, dia berencana menaklukkan Roma. Hanya saat ingin melaksanakan cita-citanya, Al-Fatih wafat. Dia menghadap Ilahi pada 3 Mei 1481 karena sakit sewaktu dalam perjalanan jihad menuju pusat Imperium Romawi Barat di Roma, Italia. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh dokter pribadinya, yakni Yakub Basya. Wallahu alam. Yang terakhir, pendapat saya mengenai Mustafa Kemal Atatürk. Ia merupakan seorang pendiri sekaligus presiden pertama Republik Turki. Ia lahir di Thessaloniki pada 12 Maret 1881 dan meninggal di Istana Dolmabahce, Istanbul, Turki pada 10 November 1938. Mustafa Kemal Atatürk memiliki nama asli Gazi Mustafa Kemal Pasha. Atatürk merupakan tokoh konservatif, terutama bagi umat Islam karena dinilai sebagai penghancur dinasti Ottoman. Pada 2 Maret 1924, Kemal mendorong beberapa rancangan undang-undang melalui parlemen baru, yakni mengakhiri kode hukum berdasarkan agama, membentuk satu sistem pendidikan umum sehingga mengakhiri sekolah-sekolah agama, dan menghapuskan sistem kekhalifahan. Perubahan tersebut ditantang umat Islam, terutama para ulama. Namun beberapa di antaranya dapat disahkan dengan mudah. Tentu saya sendiri tidak setuju dengan kebijakan yang diambilnya karena sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, di mana salah satunya kaum wanita dilarang menggunakan jilbab, kemudian menghapus Islam dari kehidupan resmi sehari-hari. Jawaban-jawaban tadi yang bisa saya sampaikan dari beberapa pertanyaan mengenai Turki Utsmani. Apabila ada salah dalam berucap maupun dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.